Berikutnya, dari struktur dan fungsi jaringan yang kita akan bahas adalah ini. Nah, batang. Kita lihat dulu, kalau saya gambar batang, tanaman, nah, contohnya gini deh. Hmm, walaupun nggak terlalu mirip. Nah, batang tanaman ini, kita lihat, ada daerah, lagi-lagi kita ketemu kata ini nih, meristem. Lalu, ada daerah luar yang disebut, nah, lagi-lagi saya, derma itu dari kata dermis. Proto itu artinya pertama. Protoderma atau ini akan berkembang menjadi daerah kulit yang pertama, menjadi lapisan kulit luar kan, epidermis. Meristem sendiri nanti akan menjadi, kita sudah kenal sebelumnya, korteks atau bagian utama dari suatu tumbuhan. Nah, di dalamnya batang ada bagian namanya ini nih, prokambium. Prokambium, kalau protoderma berkembang menjadi epidermis, prokambium akan berkembang menjadi, jangan dilupakan pembuluh ini, xilem, floem, atau disebut juga jaringan vaskular. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu bagian-bagian utama dari batang. Nah, sekarang kita fokus jika lagi-lagi kita potong secara melintang, artinya seperti ini. Nah, ya kita potong secara melintang, apa yang terjadi? Sekarang kita coba bandingkan antara batang monokotil dan batang dikotil. Tahu kan apa yang dimaksud monokotil dengan dikotil? Saya tulis di sini. Contoh dari monokotil adalah pohon kelapa. Contoh dari dikotil adalah pohon mangga. Sekarang kalau saya gambar, nah, penampang melintang dari batangnya, saya gambar secara sketsa saja di sini, seperti ini. Nah, sedangkan dikotil itu agak seperti lebih teratur, seperti ini. Sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Bagian luar, dua-duanya sama-sama punya bagian luar. Epidermis. Sekarang, bagian tengah-tengahnya, ini yang mayoritas pada tumbuhan, sebut korteks. Nah, berikutnya, korteks ini agak unik, karena dia bisa bermodifikasi. Jadi saya tulis di sini, saya hapus sebentar. Oke, korteks bisa bermodifikasi menjadi jaringan-jaringan yang lain. Contohnya ini, kita sudah dapat jaringan meristem kan. Ada jaringan lain namanya ini, sklerenkim. Sklerenkim ingat dari kata skeleton. Sklerenkim berarti jaringan yang kuat, sangat kaku. Berikutnya ada juga jaringan yang namanya ini, kolenkim, untuk penyokong. Nah, dua jaringan ini modifikasi dari korteks untuk memperkuat. Asalnya semua itu dari meristem. Karena itu, semua jaringan ini disebut korteks. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita sudah selesai membahas korteks. Yang kecil-kecil ini apa sih? Yang kecil-kecil ini, kalau saya lihat, ini adalah bagian dari pembuluh. Jadi kalau pada dikotil itu lebih teratur berkas pembuluhnya, kalau pada monokotil itu lebih tidak teratur atau tersebar. Sering juga pembuluh ini disebut pada dikotil itu adalah semuanya ini nih disebut stele atau berkas pembuluh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang unik pada monokotil dan dikotil. Ada semacam garis pada dikotil dan pada monokotil itu tidak ada. Bagian ini yang spesial pada dikotil disebut kambium. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan memanjang ke atas dan pertumbuhan ke samping. Jadi kalau ada tanaman, ini dia akan tumbuh. Satu, memanjang ke atas atau ke bawah, disebut juga pertumbuhan primer oleh si meristem. Dengan pertumbuhan samping atau disebut juga pertumbuhan sekunder disebut kambium. Maka dari itu, tumbuhan-tumbuhan dikotil itu biasanya batangnya itu diameternya besar kan? Coba lihat pohon beringin.
Besar kan? Kalau yang ada pernah lihat ke daerah film-film di Amerika Utara, ada pohon namanya sequoia. Itu sampai 10 orang merentangkan tangan itu nggak nyampe itu. Karena pertumbuhan ke samping adanya kambium. Sedangkan pada monokotil, karena tidak adanya atau sedikitnya kambium, kita bandingkan ya, ini tumbuhan monokotil. Pohon kelapa di mana-mana itu diameternya maksimal ya segitu-gitu aja. Sedangkan pada dikotil, dia bisa tumbuh samping. Oke, jadi saya ulang lagi. Struktur dan fungsi jaringan, terutama pada batang, itu ada bagian namanya meristem, menyembelah menjadi sclerenchyme dan collenchyme, ini dinamakan korteks. Saya sebut korteks. Dan bagian luar, awalnya itu namanya protoderma, kulit awal, berubah menjadi epidermis. Dan bagian dalam sebut prokambium. Kambium ini adalah jaringan yang membelah ke samping, menjadi xilem dan phloem. Nah, pada tumbuhan monokotil, sini adalah sifatnya pembulunya tersebar. Ini kalau saya perbesar itu bentuknya seperti ini nih. Nah, bagian dalam adalah bagian xilem, luar adalah phloem. Nah, ini juga nih, kalau saya perbesar seperti ini, nah, bagian luar itu adalah phloem, bagian dalam adalah xilem. Di tengah-tengahnya ini adalah si kambiumnya ini. Lanjut ke bahasannya. Dikotil itu mempunyai kambium karena itu bisa membelah ke samping. Sedangkan monokotil sedikit atau tidak punya sama sekali. Jadi pertumbuhannya hanya ke atas dan ke bawah. Oke, sampai sini jelas tentang bagian batang. Berikutnya kita membahas tentang daun dan bunga sekaligus. Kenapa? Nah, kita lihat saja nanti. Oke, cukup jelas tentang batang.